Dan semoga langkah Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu di pengajian ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan diletakkan ke dalam timbangan amal kebaikan kita masing-masing. Salawat dan salam agar selalu kita curahkan kepada panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pada siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak-Bapak sekalian yang berbahagia, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian ini kita memulai tadarusnya dari surat Al-Baqarah setelah selesai juz amma, ya. Dan ini adalah merupakan komitmen kita untuk selalu berkembang, ya, untuk selalu melangkah, ya. Maksudnya dari 2012 kita juz amma terus, ya. Lulus Juz amma karena 2002 pas 10 tahun selesai. Ya sebelumnya nggak selesai karena memang diulang-ulang, ya. Tapi kita kemudian memutuskan untuk melanjutkan di surat Al-Baqarah, ya, surat yang paling panjang dalam Al-Quran setelah surat kedua setelah Al-Fatihah, dan banyak sekali keutamaan yang dimiliki ataupun yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Termasuk diantaranya yang mungkin Bapak Ibu juga telah mengetahuinya, yaitu bahwa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi surah Al-Baqarah, bahwa surat Al-Baqarah itu bisa menjadi ketika dibaca bisa menjadi penyebab setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, ya. Itu termasuk agar rumah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dimasuki oleh setan, maka bacakanlah di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, dan ini khasiatnya itu bertingkat-tingkat, ya. Jadi kalau misalnya bacakannya itu pakai murotal, ya tentu beda kalau dibaca dengan dibaca langsung, ya. Jadi beda kalau dibaca langsung, jadi akan lebih terasa khasiatnya kalau dibaca langsung, bukan disetelkan murotal. Kemudian juga akan lebih terasa lagi manfaatnya kalau kita bacanya benar dan kita memahami maknanya, ya, memahami maknanya. Nah, dan akan lebih terasa lagi manfaatnya kalau kita bisa mengamalkan semua apa yang ada di dalam surat Al-Baqarah, ya. Sesungguhnya surat Al-Baqarah ini kalau kita cermati, Bapak Ibu sekalian, di dalamnya ada tuntunan-tuntunan, ada aturan-aturan, dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita lakukan ataupun kita taati. Dari awal surat Al-Baqarah sampai di akhir surat Al-Baqarah, di sana terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita amalkan, ya, bisa kita amalkan, ya. Jadi intinya bahwa surat Al-Baqarah itu merupakan satu surat yang mulia, ya, satu surat yang besar sekali keutamaan dan manfaatnya. Dan di dalamnya ada juga ayat kursi, ayat yang paling agung, ya. Kemudian juga di akhir surat Al-Baqarah ada
2 ayat yang barang siapa membacanya maka Allah akan mencukupinya pada hari itu. Allah akan menjaganya, dan banyak sekali keutamaan lain yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ini bisa kita amalkan dan bisa kita laksanakan. Tidak harus selesai bacanya sekali duduk, bisa di sedikit demi sedikit, tetapi rutin, terus menerus sehingga nanti bisa selesai surat Al-Baqarah. Nah, kalau sudah selesai, ya bukan berhenti kemudian, tapi dilanjutkan lagi, ya, dilanjutkan lagi, karena memang biasa rumah yang kita tinggali itu, apalagi kalau misalnya lama rumah itu tidak ditinggali, pasti akan ada yang meninggalnya, ada yang menghuninya. Kalau tidak dihuni, pasti akan ada yang menghuninya. Ataupun ketika kita huni, ada juga makhluk yang membersamai kita untuk menghuni rumah tersebut. Ya, jadi dan biasanya itu akan menunjukkan keberadaannya kepada manusia dengan beberapa bentuk. Ya, di antaranya biasanya nanti kalau Bapak Ibu tiba-tiba kok di rumah tidak ada yang bakar singkong, tapi kok tiba-tiba ada bau bakaran singkong api. Nah, itu tidak perlu khawatir, itu ada makhluk yang memang ingin menunjukkan kalau dirinya ada di situ. Atau bau seperti bau terbakar, kabel terbakar, ya, kabel terbakar, dan setelah dicek kok tidak ada komplit, semuanya baik-baik saja, itu bisa jadi memang ada yang ingin ada yang ingin memberi isyarat, menunjukkan bahwa ada yang tinggal di situ, ada yang menghuni di situ. Atau mungkin ada bau wangi, dan bau wangi ini setelah dicari tidak ada sumbernya dari baju kita atau parfum yang digunakan atau pewangi pakaian ataupun sampo dan sejenisnya, tapi kok ada itu, ya berarti memang ada yang ingin sedang menunjukkan dirinya, kalau dirinya ada meskipun tidak nampak. Jadi itu hal yang lumrah. Itu hal yang lumrah karena memang ada makhluk dari dimensi lain yang selalu membersamai kita. Lalu bagaimana ketika kita menemukan keadaan seperti ini? Ya salah satunya kalau di dalam rumah banyaklah dibacakan di dalamnya Al-Quran. Ya, banyaklah di dalam rumah dibacakan Al-Quran. Ya, mulai dari surat Al-Baqarah, ya, Fatihah, surat Al-Baqarah dan seterusnya, karena tidaklah suatu rumah itu di dalamnya dibacakan Al-Quran, ada kegiatan pembacaan Al-Quran, kecuali rumah itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terasa lapang ditinggali oleh penghuninya. Ya, jadi rumah itu akan terasa lapang, rumah itu akan terasa nyaman karena terbentuk kerukunan. Ya, jadi hubungan antar penghuni rumah itu menjadi baik. Jadi menjadi baik sehingga selain terasa lapang juga terasa nyaman. Dan begitu sebaliknya, kalau rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, ya jadinya rumah yang lapang itu akan terasa sempit, ya, dan juga akan sering timbul potensi perselisihan, ya, sehingga kemudian tidak ada kenyamanan. Itu kalau dibacakan Al-Quran. Maka salah satu cara agar rumah kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu
perbanyaklah baca Al-Quran di dalam rumah kita. Ya, bukan hanya di masjid, bukan hanya di tempat-tempat yang lain, tapi justru yang paling perlu adalah di dalam rumah kita. Termasuk juga melaksanakan sholat, ya. Karena sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seorang muslim itu adalah di rumah, kecuali sholat fardu, ya. Kecuali sholat wajib. Kalau sholat 5 waktu bagi laki-laki itu di masjid. Ada pun sholat sunnah yang lainnya, qabliyah, ba'diyah, kemudian qiyamul lail atau sholat tahajud, atau sholat duha, atau sholat yang lainnya itu lebih utama dikerjakan di rumah. Lebih utama dikerjakan di rumah, dan itu akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan untuk rumah yang kita huni dan kita tinggali. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sedikit pengenalan ataupun keutamaan surat Al-Baqarah, dan masih banyak lagi ya, keutamaan-keutamaan yang akan kita temukan kalau kita mempelajari surat Al-Baqarah. Namun yang akan menjadi kajian kita pada hari ini adalah fikih udhiyah atau fikih kurban. Karena kita ini sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah. Kalau tidak salah sekarang ini sudah tanggal 18 atau 19 Dzulqa'dah. Ya, 19 ya. 19 Dzulqa'dah. Ya, karena beberapa hari kemarin sudah purnama. Nah, kalau purnama itu berarti bertanda bahwa sudah memasuki tengah bulan, ya, tengah bulan di bulan Qamariyah atau bulan Islam. Nah, karena kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah tanggal 19, yang mana itu sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah. Nah, dan bulan Dzulqa'dah yang termasuk bulan yang diharamkan ataupun disucikan, yang harus lebih kita hormati daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan juga tentu Bapak Ibu mungkin ada tetangga atau saudara yang sudah berangkat haji, ya, sudah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, ya, dan inilah siklus ataupun waktu yang telah Allah tentukan untuk mereka yang memiliki niat untuk berangkat ibadah haji. Setelah tertunda 2 tahun, akhirnya mereka bisa berangkat pada tahun ini, dan tentunya juga dengan keadaan ataupun dengan pelayanan yang saya yakin lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena saat ini hanya tidak sampai setengah dari kuota ataupun porsi yang diberikan oleh Arab Saudi kepada negara kita. Nah, jadi akan lebih teratur, akan lebih terlayani dengan baik. Nah, kalau Bapak Ibu dulu haji di Mina itu satu orang ibaratnya hanya kebagian 1 meter kali 70 cm atau 80 cm. Karena ketika kita tidur di Mina itu kan miring kanan, lihat wajah orang atau punggung orang, miring kiri juga lihat punggung atau wajah orang, ya, kaki gerak sedikit nyenggol kepala orang, ya. Ya, jadi kalau sekarang saya yakin akan lebih longgar, karena memang sedikit jumlah ataupun kuota yang diberikan oleh Arab Saudi secara umum kepada kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah haji. Tapi lebih sedikit itu kemudian berkonsekuensi pada naiknya biaya. Nah, makanya kemarin kalau ada Menteri Agama mengajukan kekurangan 1,5
triliun untuk pelaksanaan haji. Itu kalau orang yang bekerja di travel atau di haji itu maklum. Jadi kalau ada anggota DPR yang kaget ataupun mungkin orang awam yang itu gimana sih perhitungannya kok bisa sampai kurang 1,5 triliun, itu karena semua biaya naik. Nah, terutama biaya di Arafah, Mina dan Muzdalifah. Fasilitas di sana naik berlipat-lipat, sehingga itu berakibat pada naiknya biaya yang harus dikeluarkan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Yang plus pun juga demikian, biasanya sebelumnya 180 juta, 200 juta, sekarang sudah hampir 300 juta. Yang plus ya, karena biaya yang paling signifikan perubahannya adalah biaya untuk di Mina, Arafah, Muzdalifah. Cuma 3-4 hari di sana ya, tapi itu yang paling tinggi kenaikannya. Nah, jadi memang haji ini merupakan satu momen, satu ibadah yang mengharuskan kesiapan seorang muslim dari segi fisik dan juga dari segi finansial, ya, dari segi harta benda. Meskipun juga ada kemarin yang bisa haji dengan biaya minimalis, itu siapa? Muhammad Fauzan yang naik sepeda dari Magelang sampai Saudi 7 bulan. Nah, itu tanpa antri. Kalau mau berangkat haji tanpa antri, beda. Tanpa antri dengan biaya yang tidak terlalu banyak. Ya, nah itu naik sepeda. Ya. Itu memang perlu tekad kuat, perlu fisik yang kuat, perlu nyali yang kuat. Ya. Meskipun ini bukan orang pertama, karena sebelumnya sudah ada sebetulnya yang melaksanakan ibadah haji dengan naik motor, dengan naik sepeda, ya, itu orang-orang pilihan, ya. Tidak semua orang bisa melakukan, tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita masuk di bulan Dzulqa'dah, ya, mana termasuk satu dari 4 bulan yang disucikan dalam agama kita. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ya, Dzulqa'dah kemudian nanti akan masuk Dzulhijjah, yang mana Dzulhijjah adalah bulan haji. Ya, bulan haji, dan di dalamnya terdapat amalan-amalan yang sangat besar pahalanya. Sangat besar pahalanya, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada amalan yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai daripada amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian para sahabat mengatakan, walal jihad fisabilillah, tidakkah itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah, bahkan dengan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang pergi berperang di jalan Allah kemudian tidak ada yang kembali ke kampung halamannya kecuali namanya saja. Nah, karena juga di bulan Dzulhijjah ini ada tentunya amalan haji yang merupakan satu dari 5 rukun Islam. Kemudian di sana ada hari yang Allah cintai, yaitu hari Arafah, ketika kaum muslim melaksanakan wukuf di Arafah.
Jadi para ulama memberikan pembedaan. Jadi hari yang paling dicintai oleh Allah adalah hari 9 Dzulhijjah ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Dan malam yang paling Allah cintai adalah malam ketika terjadi Lailatul Qadar. Jadi ada malam, ada siang. Nah, kalau dalam agama kita hari yang kalau disebut hari itu siangnya. Ya, jadi siangnya. Dan hari yang paling Allah cintai adalah hari Arafah. Maka di situ kita juga dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa atau yang disebut dengan puasa Arafah. Bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunahkan untuk melaksanakan puasa yang disebut dengan puasa Arafah. Kemudian juga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menjadi hari-hari yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dan juga menjadi seseorang tidaklah mengerjakan amal soleh kecuali Allah Subhanahu wa taala lebih mencintainya daripada amal soleh yang lainnya, karena di sana juga terdapat satu amalan yaitu berkorban. Ya, berkorban, menyembelih hewan sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya berkorban. Jadi berkorban itu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan. Ya. Jadi seseorang itu tidak boleh menyembelih hewan untuk yang lain. Jadi hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan di antara maksud nusuk itu adalah sembelihan. Disebutkan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusuk, ibadahku. Di situ ada yang mengatakan ibadahku di sini adalah hewan sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berkaitan dengan ayat ini, beberapa waktu yang lalu sempat beredar video yang berisi tentang orang menolak memakai masker. Ya, orang menolak memakai masker, orang menolak untuk vaksin, orang menolak untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ya, berdalil dengan ayat ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ya, jadi ngapain pakai masker, ngapain vaksin, ngapain harus melaksanakan mengikuti protokol kesehatan? Karena yang mematikan dan menghidupkan itu Allah, bukan kita. Yang mau menjaga prokes seperti apapun, kalau Allah berkehendak harus sudah saatnya mati, ya mati. Nah, ini penafsiran yang sangat berbahaya. Ya, penafsiran yang sangat berbahaya. Ya, karena kita diperintahkan untuk mengambil sebab, ya, mengambil sebab agar kita tidak terkena virus, agar kita bisa sehat, agar kita bisa selamat. Itu harus mengambil sebab. Harus ada usaha, dan di antara usaha yang yang disebutkan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya harus melakukan semua itu. Jadi ini harus diluruskan. Jadi tidak boleh kemudian dengan berdalil ayat tadi lalu tidak mau melaksanakan protokol kesehatan, tidak mau vaksin, tidak mau memakai masker dan sebagainya, karena itu beda dari ayat itu dengan pemahamannya yang disebutkan oleh orang ini, berbeda dengan apa yang berbeda dengan tafsir dari ayat tersebut. Ya.
Tapi karena sudah dengan yakin, dengan begitu percaya dirinya, berdalil dengan ayat ini, nah sehingga kemudian ya sebagian orang mengikuti dan mempercayainya. Padahal ini adalah penafsiran yang salah. Nah, bagusnya dalam mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Nah, jadi maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Ini juga ayat yang memerintahkan bagi orang yang memiliki kemampuan ya, secara finansial untuk berkorban ataupun menyembelih hewan kurban. Nah, jadi di dalam hadis juga disebutkan, meskipun hadis ini diperselisihkan tentang mengenai kesahihannya, tapi juga ini yang menjadi dalil kebanyakan orang bahwa berkorban nanti orang itu akan korban itu, hewan yang disembelih itu akan menjadi tunggangannya untuk melewati sirat, untuk melewati titian atau jembatan yang akan dilalui oleh setiap manusia nanti di hari kiamat, ya, yang disebut dengan sirat. Nah, jadi itu akan menjadi tunggangannya. Ini adalah dasarnya dan merupakan dasar hadisnya tidak bisa jadikan dalil dan hadisnya tidak sahih, yang mana menyebutkan bahwa setiap orang akan mengendarai hewan kurbannya. Ya. Dan secara nalar juga secara logika juga ini bertentangan. Lalu bagaimana kalau ada orang yang berkorban tapi korbannya urunan? Ya, urunan korban sapi 7 orang atau urunan korban unta 7 orang. Ya. Jadi apakah kemudian sapinya itu, untanya itu akan dinaiki bertujuh untuk melewati jembatan itu, boncengan ya. Intinya bahwa ini apa yang berkembang dan diyakini di sebagian masyarakat kita, setiap orang akan mengendarai hewan kurbannya itu menggunakan dalil hadis yang lemah ataupun tidak valid, tidak sahih, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk keyakinan kita. Kemudian yang benar, berkorban itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Meskipun dalam ayat tadi fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Ya, di situ perintah. Ya, di situ ada perintah, dan perintah itu di dalam kaidah usul fikih mengatakan bahwa setiap perintah itu berarti wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib, menjadi sunnah ataupun mubah. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari di zaman Rasulullah SAW bahwa tidak semua sahabat mereka berkorban. Nah, tapi yang memiliki kemampuan itu dianjurkan dan diperintahkan. Itu hukumnya di sini adalah hukumnya sunnah yang ditekankan. Ya. Sunnah yang ditekankan. Sebisa mungkin berkorban jika memiliki kemampuan. Apalagi dalam hadis disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa barang siapa yang memiliki kelonggaran, kemampuan finansial untuk berkorban namun tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali mereka mendekati tempat sholat kami. Artinya bahwa Rasulullah SAW memberikan peringatan, siapapun yang memiliki kemampuan kelonggaran untuk berkorban atau tidak berkorban, ya jangan sholat di masjid yang kita gunakan untuk sholat. Nah, ini peringatan, ini ancaman. Bukan berarti kemudian ya kalau gitu saya nggak usah korban. Lalu ditanya, kenapa kamu nggak sholat di masjid? Saya kemarin nggak korban. Jadi katanya kalau nggak korban nggak boleh sholat di masjid. Ya, sengaja nggak korban dia nggak berjamaah, dia nggak sholat berjamaah di masjid. Nah, ini pola pikir yang keliru. Ya, seperti
sengaja makan pete, makan bawang putih, bawang merah, ya mentah ya, kemudian nggak mau ke masjid, nggak serah berjamaah di masjid. Loh, kenapa? Ya saya tadi habis makan bawang putih, katanya yang makan bawang putih nggak boleh ke masjid. Nah ini jadi alasan untuk tidak ke masjid dengan sengaja memakan makanan yang itu memang ketika dimakan harus dibersihkan, ya harus dibersihkan dulu sebelum ke masjid, bukan kemudian itu menjadi alasan untuk tidak ke masjid. Bahkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala termasuk juga yang menunjukkan bahwa korban itu hukumnya sunnah adalah dulu para sahabat ada yang memang sengaja tidak berkorban dengan alasan supaya orang-orang tidak menganggap bahwa itu adalah wajib. Ya, sahabat Umar, ya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab, ya, beliau berdua pernah sengaja tidak berkorban dengan alasan supaya kaum muslimin tidak menganggap bahwa korban itu menjadi satu amalan yang wajib untuk dikerjakan. Ya. Kemudian berikutnya baguskan dari Allah Subhanahu Wa Taala, hewan kurban yang bisa ataupun yang diperbolehkan untuk dikorbankan adalah tentu unta, kemudian sapi dan sejenisnya. Sapi dan sejenisnya itu ya, sapi itu termasuk ada di situ kerbau, ya, ini termasuk kerbau dan yang sejenis itu bisa masuk kategori hewan ternak yang boleh dikurbankan. Kemudian kambing juga ada dua, yang biasa kita kenal, ada kambing Jawa dan juga ada kambing gembel atau domba. Nah, yang berikutnya bahwa berkorban itu merupakan satu ibadah, yang mana ibadah ini yang dicari sebetulnya bukan kuantitas dagingnya, tapi yang dicari adalah tumpahnya darah. Ya, jadi tumpahnya darah ketika hewan itu disembelih. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanallahu luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dari hewan sembelihan itu, tidak pula dengan darahnya, tetapi yang sampai adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan kalian ketika berkorban tersebut. Nah, meskipun demikian ada syarat-syaratnya, syarat-syarat yang harus melekat dalam hewan korban tersebut agar hewan korban tersebut layak untuk dikorbankan. Ya, jadi agar hewan korban itu layak untuk dikorbankan. Dan Rasulullah SAW telah memberikan kriterianya, ya, memberikan kriteria tentang hewan korban yang boleh untuk dikorbankan. Yang mana hewan korban yang boleh untuk dikorbankan itu harus memiliki yang pertama, hewan itu tidak buta sebelah, ya, matanya tidak sakit mata yang menyebabkan kebutaan dan itu jelas butanya. Ya. Kemudian telinganya tidak sobek, kukunya tidak patah, kemudian juga tanduknya tidak patah, nah, dan juga tidak terlalu kurus, sehingga hanya tinggal tulang dan kulit. Nah, dan diberikan contoh oleh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah berkorban dengan kabsain amlahain. Rasulullah berkorban dengan 2 ekor domba, ya, 2 ekor domba yang bertanduk dan berkacamata. Nah, ini siapa yang dicari. Kalau kambing itu ada kacamatanya, nah itu biasanya lebih mahal. Karena memang seperti itu yang pernah yang dikorban oleh Rasulullah SAW pada saat beliau berkorban, ya, kabsain amlahain. Ya. Jadi berkorban dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya juga tidak sakit dan jelas sakitnya. Nah, ini yang sakit, yang jelas sakitnya ini yang juga menjadi persoalan kita pada belakangan ini, di mana ada PMK, ya, apa itu penyakit
apa? Ya. Mulut dan kaki ya, penyakit mulut dan kaki. Nah di sini kalau itu sakitnya tidak jelas, baru ketahuan setelah disembelih maka tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau sejak awal sudah nampak nyata sakitnya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi tidak diperbolehkan. Ya, termasuk dalam hal ini yang sudah jelas terkena penyakit mulut dan kaki tadi yang kemudian sampai nampak jelas, karena kalau terkena penyakit ini ya, itu bisa sampai tidak bisa berdiri. Nah, sapi itu tidak bisa berdiri. Nah, jadi kemudian tidak bisa makan dan gejala-gejala yang lain ya, itu kalau seperti ini maka penyakitnya jelas sehingga tidak sah untuk menjadi hewan kurban. Kemudian berikutnya bapaknya dalam Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dalam hal berkurban dikatakan bahwa kurban ini ibadah khusus, ada tuntunannya secara khusus, bukan ibadah umum. Maka kemudian para ulama mengatakan bahwa hewan kurban itu tidak boleh diganti dengan uang, ya, tidak boleh diganti dengan uang, karena ibadah khusus yaitu menyembelih, yang mana sahibul kurbannya dianjurkan untuk bisa menyembelih sendiri kalau bisa. Nah, sifatnya hanya anjuran saja ya, jangan memaksakan diri kalau memang tidak bisa. Nah, tetapi kalau kita meminta bantuan orang untuk menyembelih, maka usahakan orang yang menyembelih itu adalah orang yang memang ahli menyembelih dan juga orang yang sholat. Nah, ini kadang luput dari perhatian. Sebagian dari kita kadang jagal. Jagal itu memang pengalaman menyembelih hewan, tapi kadang jagal itu tidak menjaga sholatnya. Nah, maka kalau seperti ini, kalau ada jagal kemudian kok tidak sholat meskipun pengalaman jam terbangnya tinggi, ya maka usahakan yang menyembelih jangan jagalnya hanya nanti ngeleti dan mengiris-ngiris dagingnya. Tapi kalau yang menyembelih tetap pilihlah orang yang menjaga sholatnya, dan ini kaitannya ibadah. Maka tidak bisa diganti dengan nilai, misalnya saya nggak mau korban, tapi korban mau saya jadikan dalam bentuk uang itu kemudian saya sedekahkan, saya bagi-bagi ke orang-orang yang membutuhkan, maka tidak bisa. Ini tidak dikatakan sebagai hewan, tidak bisa disamakan dengan kurban. Nah, sama halnya dengan orang yang kemudian berkorban dengan hewan yang lebih mahal. Ya. Jadi korban apa? Korban jerapah, atau korban kuda, ya, atau korban. Jadi mau semahal apapun hewan itu, kalau itu tidak masuk dalam kriteria sebagai hewan korban, ya tidak bisa dianggap sebagai ibadah kurban, karena kurban adalah ibadah yang khusus, ada tuntunannya secara khusus, ada pelaksanaannya secara khusus yang harus diikuti. Kemudian berikutnya bagusnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita sampaikan tadi bahwa kurban itu ya, satu kambing itu untuk satu orang, kalau sapi dan unta itu bisa urunan bertujuh. Ya, kalau khusus unta ini ada sebagian ulama yang mengatakan boleh 10, ya, boleh 10. Tapi ini adalah pendapat yang menyelisih pendapat yang lebih kuat. Nah, tapi ada ulama dulu yang berpendapat seperti ini. Nah, makanya juga menjadi pelajaran bagi kita. Terkadang kita ini mendapatkan satu pendapat yang kadang pendapat yang tidak pernah kita dengar.
kemudian kita mengatakan untuk pendapat yang tidak benar itu nggak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Maka kita tidak bisa mengatakan demikian, karena terkadang pendapat-pendapat yang menyelisih pendapat jumhur atau pendapat yang lebih kuat itu ada yang pernah berpendapat seperti itu. Ya. Jadi ini karena dalam bab fikih itu banyak sekali kita terkadang dalam satu masalah akan mendapatkan belasan, puluhan, bahkan ratusan pendapat dalam satu masalah, ya, dalam hal fikih. Nah, yang berikutnya Bapak dari Allah Subhanahu Wa Taala, waktu menyembelih hewan kurban itu mulai dari tanggal 10 setelah sholat Id, ya. Karena siapa saja yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id maka itu sedekah biasa, tidak jadi hewan kurban. Nah, itu sedekah biasa, meskipun niat kita baik, misalnya sudahlah saya sembelih sebelum sholat supaya nanti setelah sholat bisa dibagikan, bisa segera mungkin diterima oleh orang yang membutuhkan, ataupun saya juga bisa segera makan selesai sholat, ya, karena ada anjuran dan contoh dari Rasulullah SAW bahwa ketika berangkat sholat Id, pada sholat Idul Adha beliau biasanya tidak makan. Makanan pertama yang masuk, ya, makanan pertama yang masuk ke dalam perut itu adalah hewan dari daging dari sembelihan hewan kurban yang dikorbankan. Ini kebiasaan Nabi, ya Bu. Jadi kalau kita bisa mencontohnya tentu baik, ya. Tapi kalau itu justru akan membahayakan kita, atau malah kita nanti jadi semaput, nggak usah diikuti. Nggak usah diikuti. Nah, karena contoh dari Nabi, kalau sholat Idul Fitri biasanya beliau sarapan terlebih dahulu baru berangkat ke lapangan. Tapi kalau Idul Adha itu biasanya beliau tidak makan sampai hewan kurban itu disembelih. Nah, dan kemudian dimasak. Jadi di sini ada waktunya secara khusus. Meskipun orang niatnya baik, orang niatnya supaya daging itu bisa segera dimakan, ya, lalu disembelih sebelum sholat, ya, itu tidak sah. Itu menjadi sedekah biasa, bukan termasuk ibadah menyembelih hewan kurban. Kemudian selanjutnya yang menjadi perhatian kita tentu ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana tentang berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan bahwa boleh saja. Ya, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Ya, berkorban untuk orang yang sudah meninggal ini masuk dalam keumuman hadis berkaitan dengan pahala yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi meskipun Rasulullah SAW tidak pernah memberikan contohnya, di mana beliau tidak berkorban atas nama paman beliau Hamzah, tidak berkorban atas nama istri beliau Khadijah, tidak berkorban atas nama orang-orang yang sangat beliau cintai, ya. Tapi berpegang dengan keumuman hadis tentang sampainya pahala yang dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal ini, maka boleh, ya. Namun dalam hal ini tidak kemudian mutlak boleh, karena kalau dia kemudian tidak sengaja tidak berkorban dan korban itu dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal dan dia tidak berkorban untuk dirinya sendiri, maka ini yang tidak diperbolehkan. Karena pada hakikatnya, pada hukum asalnya ibadah itu melekat pada orang yang masih hidup, ya. Dan dalam hal ibadah kita tidak boleh mendahulukan orang lain daripada diri kita, ya. Maka kalau kita sudah berkorban, ya, kita sudah memiliki hewan yang akan kita korbankan, kemudian kita ingin menyembelih hewan korban lagi dan diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, maka inilah yang baik. Tapi kalau kemudian kita mengalah untuk tidak berkorban, maka ini yang tidak tepat. Ya, jadi hukum asal sebetulnya dalam korban itu satu keluarga satu hewan korban. Ya, artinya bahwa korban itu diniatkan
untuk pahalanya untuk satu keluarga. Tapi kalau misalnya kok mau masing-masing dan memiliki kelonggaran dan lebih mantap untuk berkorban sendiri-sendiri, maka itu tidak mengapa. Tapi sebenarnya bahwa pahala korban itu bisa diniatkan dari satu untuk seluruh keluarga. Bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau berkorban dengan 2 ekor kambing yang besar dan mengatakan bahwa inilah korbanku dan korban untuk umatku yang mereka tidak bisa berkorban. Nah, jadi bisa diniatkan untuk keluarga kita yang pahalanya untuk keluarga, untuk selain untuk kita juga untuk keluarga kita. Bapak dari Allah Subhanahu Wa Taala, inilah terkait beberapa hal yang berkaitan dengan masalah hewan kurban, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa mengisinya dengan ibadah, kita bisa diperkenankan untuk berada di bulan Dzulhijjah, sehingga kita bisa mengisinya dengan ibadah kurban dan ibadah puasa Arafah dan juga amal saleh yang lainnya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu sekalian bisa mengambil pelajaran dan dapat digunakan sebagai pegangan pertama. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari bapak dan ibu. Silakan. Ini Pak, yang pertama tadi masalah baca Al-Quran. Itu jelas. Yang pertama itu masalah lebih baik kita baca dari awal, dari surat Fatihah sampai Anas, atau kita mungkin saat yang malam baca wahyu kita surat seneng yasin, dua yasin terus ya, terus lalu pagi yasin atau sore surat mulk itu aja terus, atau bagusnya dari awal sampai akhir yang pertama. Kemudian yang kedua masalah kurban Pak. Saya akan kurban itu apakah wajib Pak saya harus sepertiga dapat itu, atau kita lepaskan aja, atau malah sebaliknya kalau memang gak ada aturan wah saya yang buat per-3 gitu. Yang kedua. Kemudian ada juga orang yang kurban terus palanya untuk yang nyembelih, ada juga yang itu gimana Pak hukumnya? Itu aja Pak. Silakan. Iya. Dulu Pak Tentara. Bingung disebut jenenge rada angel. Umur 3 juta. Ya. Yang pertama berkaitan dengan membaca Al-Quran, apakah itu dari awal dari Al-Fatihah sampai Anas atau pilihan-pilihan, maka dalam hal ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, kalau memang itu ada perintah khusus untuk membaca surat khusus di waktu khusus, ya maka itu yang kita lakukan. Ya, maka itu yang kita lakukan. Ya, seperti misalnya kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk, ya maka kita baca secara khusus di waktu yang khusus. Ya, jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa termasuk salah satu surat yang dibaca sebelum tidur itu Al-Mulk. Kemudian surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas itu secara khusus ada waktunya, misalnya di pagi hari. Di pagi hari termasuk zikir pagi dan sore itu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas itu secara khusus pagi dan sore. Kemudian ketika di malam Jumat dan di hari Jumat kita memang diperintahkan secara khusus untuk membaca surat Al-Kahfi. Nah, kalau ada perintahnya secara khusus, maka ini lebih utama membaca Al-Quran ya surat-surat itu. Ya, jadi surat-surat memang diperintahkan untuk dibaca di waktu-waktu khusus.
Ya, sebagaimana halnya zikir paling utama itu baca Quran. Ya, zikir paling utama itu baca Quran dalam waktu secara umum. Ya, waktu umumnya dalam waktu secara umum itu zikir paling utama itu yang baca Al-Quran. Tapi ketika ada perintah untuk berzikir dengan zikir secara khusus di waktu khusus, maka itu yang lebih utama. Jadi yang lebih utama. Jadi maka di sini misalnya antara azan dan iqamah itu waktu yang mustajab dan itu diperintahkan untuk berzikir. Berzikir apa saja. Nah, permintaan-permintaan, pujian-pujian kepada Allah, maka berzikir. Karena mustajab, kita punya hajat apa, kita punya keinginan apa, itu bisa diucapkan di situ. Nah, ini lebih utamanya. Tapi kalau di waktu umum tiba-tiba kita pengen zikir kemudian dengan baca Al-Quran, maka itu yang paling baik. Nah, termasuk di sini membaca secara urut dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, ini sangat baik kalau bisa dilakukan, apalagi dengan meluangkan waktu secara khusus dalam satu hari, apakah setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya atau setelah sholat subuh, yang setelah zikir kemudian baca Quran satu muka ataupun satu lembar. Nah, kalau itu bisa dirutinkan, maka ini yang paling ideal. Ya, ini yang paling ideal. Tapi kalau kemudian tiba waktu kita berat untuk baca Al-Quran, ya berat itu karena mungkin iman kita sedang turun atau mungkin sedang sibuk-sibuknya kita yang kemudian kita sulit membaca Al-Quran, maka bacalah apa yang kita hafal. Ya. Atau kadang hati kita itu lebih suka untuk membaca surat-surat tertentu. Nah, maka agar kita tidak membaca, agar kita bisa membaca Al-Quran, agar kita jangan sampai tidak membaca Al-Quran sama sekali, maka bacalah surat-surat yang memang itu menjadi surat-surat favorit kita. Nah, jadi misalnya kita punya surat favorit Yasin misalnya, kan? Kemudian punya surat favorit Al-Waqi'ah, kita punya surat favorit Ar-Rahman, Al-Mulk, dan surat-surat yang lainnya. Maka ketika kita sedang berat untuk membaca Quran, maka surat-surat yang kita suka itulah yang kita baca, karena itu lebih ringan, lebih ringan dan lebih mudah untuk kita lakukan. Tapi ini adalah kondisi yang paling minimal. Karena yang paling ideal itu ya membaca secara berurutan, secara rutin, ada waktu khusus, ada jumlah khusus, misal 1 lembar, 2 lembar dalam satu harinya. Nah, ini yang paling ideal seperti itu. Tapi kan kadang memang kita ini manusia ini kadang ada naik, ada turunnya. Memang ketika kita turun itu bacalah apa yang kita sukai. Yang penting jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Nah, gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah apa tadi Pak? Hewan kurban yang pembagian. Iya. Pembagian hewan kurban itu memang di Rasulullah SAW disebutkan bahwa sepertiga untuk sendiri, sepertiga untuk dihadiahkan dan disedekahkan, dan yang sepertiga boleh disimpan. Ya, dari dulu di zaman Nabi itu awalnya tidak boleh menyimpan hewan kurban, jadi harus habis saat itu juga. Ya, karena pada saat itu sedang terjadi paceklik dan kelaparan, sehingga tidak boleh ada yang menyimpan hewan kurban, harus diselesaikan dan dibagikan habis pada saat itu juga. Lalu kemudian Nabi memberikan keringanan dan membolehkan, sehingga kemudian para sahabat ketika di musim haji mereka membuat hewan kurban itu menjadi dendeng, dikeringkan, dibuat dendeng, sehingga kemudian daging itu bisa dibawa pulang ke Madinah. Nah, maka di sini
ada sepertiga dimakan, sepertiga untuk hadiah ataupun sedekah, dan sepertiga disimpan. Tapi ini bukan keharusan. Ya. Bukan keharusan itu bukannya harus dibagi sepertiga gini, tetapi sepertiga bisa diambil. Ataupun karena kita tidak suka daging, udahlah semua saya kasihkan.